spiritualitas ekonomi. Saya kembali lagi mau tutup sekarang. Sadarkan kebergantungan kita pada keseimbangan alam yang sedang kita hancurkan. Sadarkan ketergantungan kita pada keseimbangan alam yang sedang kita hancurkan. Dan akuilah tanggung jawab kita manusia terhadap anggota lain dalam komunitas biotik. Tanggung jawab kita seperti Nabi Nuh terhadap anggota lain dalam komunitas biotik. Kita satu keluarga. Yang lain bukan hanya alat-alat untuk kita pakai dan buang. Ada produksi ini permainan sebetulnya berdasarkan presentasi dari Pak Terjun tadi saya memberi permainan ini namanya Kupa. Anda sepakat dua gerakan dasar dari Kupa. Karena sebentar teman-teman Anda akan menyanyi dan kamu akan menari tapi dalam dua gerak dasar ini. Itu yang cukup menarik pertanyaan kita, apakah Eko Nurani saja cukup? Saya coba menceritakan bagaimana pengalaman kita. Saya sebagai DPRD sekarang masuk kepada satu dunia sistem yang kadang-kala bertentangan, bahkan langsung mengganggu nurani kita masing-masing. Karena struktur sosial, sistem undang-undang kadangkala tidak memanusiakan kepentingan kebebasan kita untuk berekspresi. Dan itu luar biasa sekarang, susah sekali kita bertarung dalam peta-peta politik atau pola ekonomi yang sudah kita perangi. Karena situasi yang sudah kita tidak bisa lagi tolak. Dengan perkembangan media yang begitu cepat, kita tahu apa yang terjadi di dunia ini. Dan dalam situasi begini, kita perlu untuk duduk kembali. Salah satunya adalah menyelamatkan lingkungan bumi dari panas yang makin menipis lapisan ozon, sehingga semua kita akan hancur bersama alam yang lain. Saya kira ini saja refleksi kita dengan apa yang disampaikan oleh Pak Terjun, di mana kita terpanggil agama atau gereja tidak lagi bersembunyi di dalam ruang atau tempat kerajaannya sendiri, tapi dia harus keluar, termasuk menyelamatkan bumi yang sudah makin berada di ambang kehancuran yang disampaikan oleh Pak Terjun. Oke, sekarang Bapak Paulus Mangkusar. Ya, saya kira sebagai orang awam saya sangat setuju kalau Pak Terjun meninggalkan mercusuar STFK Ledelero dan berjalan dari desa ke desa. Paling tidak jalan bersama para pegawai kehutanan yang banyak mereka yasa proyek di bidang kehutanan. Ya, Pak Paulus Mangkusar tadi menekankan beberapa hal, diantaranya adalah keseimbangan antara ritus keagamaan dan aksi konkret di bidang lingkungan hidup. Dan dalam dunia pastoral kita, khususnya di Kabupaten Sika, ada seorang tokoh yang menjadi teladan di bidang pastoral lingkungan hidup. Dia adalah Pater Bolen. Dan Pak Paulus Mangkusar ini adalah editor dari salah satu buku Pater Bolen yang berjudul Berpastoral di Tengah Padang Ilalang. Baik, adik-adik sekalian, saya beri kesempatan sekarang kepada Anda untuk mengajukan pertanyaan. Anda bertanya yang 5, saya tunjuk saat ini
tanpa menyepelekan, karena ini jumlahnya lebih dari 5. Jadi yang pertama adik ini berbaju hitam, yang kedua, yang ketiga kuning, yang keempat si kecil, yang kelima tidak ada penanya perempuan ya. Mereka mungkin lebih suka bertanya tentang laki-laki daripada tentang ini. Yang kelima, oke, yang dekat pintu tuh. Ya. Jadi Anda asal seminari Labuan. Ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Terjo. Tadi untuk mengatasi segala jenis masalah yang berkaitan dengan ekologis adalah pengembangan ekonurani. Akan tetapi saya pernah dengar ada juga entah salah menafsirkan atau bagaimana tentang pernyataan dari sabda Tuhan kepada Adam dan Hawa, penuhilah bumi dan taklukkan semua itu. Entah apa yang jadi inti dari kata taklukkan, tapi yang jelas manusia harus memiliki relasi, entah menghabiskan atau mengembangkan apa yang ada yang sudah diciptakan. Pada musim tertentu terjadi banjir, dan sampai sekarang masalah tersebut belum bisa diantisipasi, apalagi diatasi. Anak sebenarnya, setiap kita manusia tinggalkan jejak karbon dioksida. Itu bukan masalah. Karena apa saja keluarkan ini dioksida. Apa saja. Masalahnya tidak seimbang. Yang mana karbon dioksida itu tanaman. Jadi kalau adik-adik buka internet, coba buka pintu kalkulator